Peringatan 17 Agustus menjadi momentum untuk melakukan refleksi ihwal keberadaan komunitas Indonesia di luar negeri, tak terkecuali di Sydney, Australia. Apa yang telah dicapai komunitas Indonesia di negeri kanguru tersebut, dan apa yang diharapkan dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Setidaknya, lebih dari 100.000 orang yang berasal dari Indonesia tinggal di negeri kanguru ini. Sensus 2006 kita sudah sampai 69 atau 70.000. Kemudian 2011 kita meningkat menjadi sekitar 90 ribuan, 87 ya tepatnya. Tapi 2016 yang terakhir, sensus terakhir itu sudah 108.000 orang. Nah, sebarannya memang banyak di kota-kota besar termasuk di Sydney. Indonesian Community sejak tahun 1976 telah terbentuk yang dinamakan Indonesian Association, disingkat Perhimpunan Indonesia. Di Sydney, komunitas Indonesia mewakili berbagai latar belakang daerah dan agama. Berbagai organisasi komunitas pun terbentuk. Setimbang waktu berkembang adanya komunitas lain, yaitu komunitas agama termasuk Katolik, Buddha, dan Islam. Saya sebagai founder daripada The Indonesian Islamic Center yang dinamakan CID atau Masjid Al-Hijrah. Dan sejak itu berkembanglah makin besar komunitas Indonesia mencapai lebih kurang 100 komunitas di New South Wales khususnya. Keberagaman masyarakat Indonesia yang ada di Sydney, Australia ini tidak jauh berbeda dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Masyarakat kita terdiri daripada Aceh sampai Papua. Masyarakat kita melakukan aktivitas selayaknya di negeri kita sendiri. Aktivitas agama, budaya, sosial, dan yang terakhir kita pun tidak luput mengadakan donation charity. Denyut nadi komunitas Indonesia sangat terasa di Kingsford, yang berada di Eastern Suburb, beberapa kilometer dari pusat kota Sydney. Sejumlah restoran Indonesia berjajar di daerah ini. Rumah makan memang menjadi sektor usaha yang digeluti diaspora Indonesia. Di Sydney ini kita ada 37 restoran, tapi saya dengar-dengar terakhir ada yang karena COVID ini, ada yang tutup dan ada yang buka juga. Saya mau mengencourage kepada teman-teman Indonesia yang berbisnis restoran, mari kita berpegangan tangan bersama-sama untuk menunjukkan tes rasa Indonesia, rempah-rempah Indonesia di Sydney, di luar negeri atau dimanapun juga. Namun, tak dapat dipungkiri, berpuluh tahun tinggal di negeri orang, bahkan sebagian lahir dan besar di Australia, membuat pudar ikatan dengan Indonesia. Bahkan, banyak yang sudah menjadi warga negara Australia dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Kalau kita melihat bahasa, ternyata mereka yang masih menggunakan bahasa Indonesia di rumahnya itu lebih banyak generasi tuanya. Apakah baik atau tidak, itu tuh kembali kepada kita. Apakah kita still need to keep budaya apa enggak? Pesan yang saya ingin sampaikan bahwa tetap menjaga budaya kita, tapi juga kita menjadi global. Tantangan kami untuk ke depan adalah untuk generasi ketiga khususnya, kami akan merasa kehilangan satu budaya, etnis, dan bahasa. Dengan itu, kami sebagai pimpinan masyarakat di sini mengharapkan kerjasamanya dari masyarakat kelompok organisasi yang ada di New South Wales dan tentunya pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan agar terwujudnya rumah Indonesia. Rumah itu tempat kita belajar budaya, tempat kita belajar bahasa. Keberadaan Rumah Indonesia juga diharapkan menjadi tempat belajar sejarah dan memperkuat hubungan Indonesia dan Australia. Anthony Lim adalah sosok yang antusias meneliti sejarah hubungan Indonesia-Australia. Ia mengatakan, dua negara ini punya bekal sejarah yang kuat, tapi tak banyak diketahui anak-anak muda, baik yang tinggal di Australia atau Indonesia.
I would like to say a few words about the Indonesian support that they had from the Australian people and the government in their independence struggle 75 years ago. The Australian unions joined together with the Indonesian seamen to put a black band on Dutch ships returning to Indonesia to suppress their independence. This is an amazing story which a lot of people in Australia and Indonesia do not know about. Meski Rumah Indonesia belum terwujud, sejumlah komunitas berusaha menjaga nilai, bahasa, dan budaya Indonesia. Salah satunya adalah rencana pembangunan surau, di mana kita ingin memberikan suatu surau bukan hanya buat belajar tentang keagamaan, tapi kita menginginkan suatu tempat di mana community, khususnya di milenial, untuk belajar tentang adat istiadatnya mereka. Kita belajar tentang bahasa, kita belajar tentang bagaimana kita bergaul sesama Indonesia sendiri, mengenal diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Saya harapkan semua masyarakat membantu kita. Ini adalah gagasan yang besar sekali yang kita inginkan. Kita inginkan semuanya ikut membantu kita demi generasi muda kita, generasi milenial kita. Dengan pengetahuan dan ikatan yang kuat dengan Indonesia, walaupun sudah beralih kewarganegaraan, diaspora bisa menjadi aset bangsa Indonesia di luar negeri. Apalagi jika mereka terjun ke bidang politik dan pemerintahan. Komunitas Indonesia adalah sibuk dengan bekerja, tetapi kurang memikirkan dari segi hal-hal yang di luar, misalnya politik atau ekonomi. Tak pelak, generasi muda diaspora Indonesia menjadi tumpuan harapan. Mereka adalah potensial leader dari komunitas Indonesia di kedepannya. 10-20 tahun lagi, baik di tempat mereka sekarang ataupun secara langsung ataupun tidak. Kalau mereka tidak didampingi, tidak dipersiapkan regenerasi, kemungkinan besar mereka hanya mengetahui Indonesia karena mereka hanyalah sebagai pendatang atau migran Indonesia. Intinya adalah memberi informasi ataupun koneksi dengan Indonesia sesuai dengan interest mereka masing-masing. Akses melalui sosial media menjadi penting untuk merangkul para diaspora ini. Lalu menjadi pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan dari para orang tua ataupun para senior di komunitas Indonesia? Caranya dengan memberikan mereka kesempatan, tanggung jawab, terutama dengan hal-hal yang berkait dengan komunitas Indonesia ataupun organisasi Indonesia. Bantu mereka juga untuk memperluas jaringan mereka, manfaatkan networking yang kita sudah ada sekarang. Partisipasi politik memang menjadi agenda para diaspora Indonesia di Sydney. So my vision for the Indonesian community in Sydney in 10 to 20 years' time is that our community will have better representation in policy making amongst decision makers, media and entertainment, and also business and entrepreneurs. How can we get there? I think it all starts with youth. The youth are the biggest factor here that can really drive growth in this area through areas like championing business, Indonesian business, embracing culture of Indonesia, and also embracing the study, especially of the Indonesian language in our schools. Tentu saja, berpikir jauh ke depan tidak melulu menyoal peran anak muda, tapi juga memberi perhatian kepada diaspora senior, terutama mereka yang di usia senja. Kebanyakan orang-orang tua kita tidak mempunyai banyak aktivitas karena keberadaan mereka di sini dengan keluarga. Jadi mereka sangat isolation, sangat terkucil. Mereka sangat kehilangan rasa bersosialisasi. Jadi di grup kita ini kita merekrut mereka dengan
mengadakan berbagai aktivitas untuk orang tua sesuai dengan mereka seperti Tai Chi, bahasa Inggris, dan makan bersama dalam kita bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia, dan kita juga membuat makanan Indonesia. Jadi kita menampung kegiatan mereka yang sangat positif. Kegiatan ini sudah berlangsung lama dan juga kita disupport dari pemerintah Australia, dari My Aged Care. Mereka sangat mengharapkan apabila kita bisa mengadakan nursing home. Apabila mereka sudah lanjut usia, mereka kadang bingung atau takut. Saya mau kemana hidup selama ini? Kalau saya sudah di usia yang lanjut, saya menjadi orang yang lemah, yang sangat tidak berdaya. Mau kemana saya tinggal? Kita sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya juga mungkin bisa membantu karena pemerintah Australia juga sudah banyak yang mereka bantu untuk orang-orang tua di sini. Kami diaspora Indonesia di Sydney mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 Merdeka!